Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman saya pengen kenalkan ke kalian satu aplikasi game yang bisa menghasilkan uang tambahan untuk kalian semua. Dan aplikasinya bernama Xroll. Ketika kalian sudah register dan kemudian kalian akan mendapatkan beberapa telur yang bisa kalian netaskan dan kemudian kalian bisa gabungkan pet tersebut untuk kemudian menaikkan levelnya, maka tampilan yang akan kalian dapatkan di aplikasinya adalah seperti ini. Nah, di sini ada 3 mata uang yang bisa kalian perdagangkan seperti USDT, token X, dan juga BIL, masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda. Kalau kalian masuk ke aplikasinya, kalian juga akan bisa melihat di bawah ada banyak sekali list aplikasi yang bisa kalian mainkan. Dan menariknya, semua game yang kalian mainkan di sini akan bisa mendapatkan penghasilan yang real atau bisa kalian convert ke dalam bentuk fiat. Nah, di sini contohnya game balap rari, kalian bisa mendapatkan hadiah instalasi untuk pengguna baru hingga 2,24 dolar atau kurang lebih 40.000 rupiah. Which is adalah sesuatu yang tentunya sangat-sangat menarik untuk teman-teman jadikan sebagai uang tambahan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau yang bersifat menambang atau membeli token-token, kalian juga bisa manfaatkan fitur AI agent terpopuler di sini. Kalian tinggal klik lihat semua di sini. Kemudian akan ada list seperti ini, teman-teman. Nah, di sini akan ada token yang bisa kalian beli, seperti contohnya Lumina AI, itu pilihannya beli. Atau misalnya Vanguard, pilihannya juga membeli. Tapi di sisi yang lain juga ada token yang bisa kalian tambang gitu ya, seperti contohnya Bit Hero di sini. Nah, ini pilihannya bukan beli tapi menambang. Nah, saya pribadi sudah menambang di Bit Hero, jadi kita ambil contoh yang lain lagi, iTour misalnya. Nah, di sini juga pilihannya menambang. Kalau teman-teman tertarik, misalnya kalian tinggal klik saja menambang di sini, kemudian kalian pilih slotnya yang kedua. Nah, di sini setiap kenaikan satu level untuk hash power-nya, teman-teman akan bisa mendapatkan atau menambang tokennya setiap 2 jam. Dan setiap kenaikan satu level untuk hash power itu kalian perlu membayar sebesar 50 token X. Maka kalau misalnya kita tambah menjadi level kedua, sebagai contoh, berarti kalian harus membeli 100 token X. Nah, kalau misalnya 50 token X di sini untuk level 1 dan kalian tertarik, kalian bisa langsung klik beli daya komputasi mikro di sini dan klik terus membeli. Dan di sini akan kalian lihat konfirmasinya, kalian klik yakin dan masukkan ke password yang sudah kalian buat ketika kalian awal register tadi. Dan di sini kalian sudah bisa langsung mulai menambang, ya kan? Dan kalian akan bisa mendapatkan rewardnya setiap 2 jam sekali, teman-teman. Jadi, kalian akan nanti mendapatkan hadiah yang kemudian bisa kalian convert ke dalam bentuk USDT. Nanti hadiahnya itu ada dalam bentuk token build di sini. Kalian bisa klik di sini dan kemudian kalian bisa melakukan perdagangan. Kalian misalnya mau jual build-nya ke dalam bentuk USDT maksimum misalnya. Nah, ini adalah USDT yang bisa kalian dapatkan nantinya. Kalau untuk kalian convert menjadi fiat, maka kalian tinggal klik saja USDT di sini. Kemudian kalian bisa melakukan deposit atau penarikan. Kalau misalnya contohnya penarikan, maka teman-teman bisa memasukkan misalnya mau 1 dolar yang kalian withdraw misalnya, ini sebagai contoh saja. Maka di sini ada pilihan kalian bisa withdraw menggunakan OVO, GoPay, Dana, atau pakai USDT, Tone Wallet, CryptoBot itu juga bisa. Jadi cara mainnya sangat sederhana, teman-teman bisa menambang, bisa membeli, bisa juga main game di sini. Kemudian nanti menghasilkan token-token yang bisa kalian convert ke dalam USDT dan USDT-nya bisa kalian withdraw. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, semua link yang kalian perlukan sudah ada di kolom description box di bawah. Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini kita bakalan membahas Solana. Bagaimana update-nya kira-kira in terms of price action? Apakah Solana masih berpotensi untuk mendapatkan gains yang besar? Ataukah kita justru akan melihat Solana pelan-pelan bleeding out dan justru mendapatkan koreksi yang signifikan? Kita bakalan coba cari clue-nya dari segi price action, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Solana selama kurang lebih 3-4 tahun terakhir bisa kita kategorikan sebagai salah satu altcoin dengan performa yang paling baik. Kalau misalnya kita berbicara soal top 30 atau top 50 coin, saya rasa Solana dalam 3-4 tahun terakhir termasuk salah satu yang menghasilkan gains yang luar biasa. Karena kita sempat melihat Solana masuk ke bear market dan menyentuh ke kurang lebih angka belasan dolar seingat saya, sebelum pada akhirnya kita menemukan bottom dan start untuk mendapatkan rally yang signifikan, bahkan gainsnya sampai ribuan persen. So, itu adalah sesuatu yang sangat signifikan tentunya, terutama untuk teman-teman yang berhasil melakukan akumulasi ketika berada di bottom bear market. Tapi belakangan ini Solana sepertinya sedikit terlupakan gitu ya. Price action-nya juga menunjukkan hal tersebut. Sangat boring, kebanyakan hanya sekedar
ranging movement tanpa ada sesuatu yang terlalu exciting gitu ya. Tapi kita bakalan bahas area-area mana saja yang menurut saya secara pribadi bisa menjadi penentu bagi pergerakan besar untuk Solana. So, di video hari ini kita bakalan bahas pure dari segi price action ya, teman-teman. Jadi dari segi chart saja. Kalau misalnya fundamentally, mungkin teman-teman bisa menemukan video di channel YouTube yang lain, karena pasti banyak yang bahas gitu ya, update mengenai Solana. Tapi saya pengen ambil dari sudut pandang technical analysis saja, supaya nggak terlalu panjang videonya. Jadi kita langsung aja mulai, teman-teman. Ini kita bahas dari weekly chart ya. Dan ini mungkin lebih ditujukan untuk teman-teman yang merupakan investor, bukan short term trader gitu ya. Kalau short term trader ya kalian harus mungkin analisanya di time frame 4 hour, 1 hour, 15 minutes. Tapi di sini lebih tertuju ke teman-teman yang mungkin menjadi holder. So, teman-teman, kita coba tandai dulu beberapa area yang selalu terlihat menjadi key levels untuk Solana. Kalau misalnya kita perhatikan dari data historis yang ada, ini sudah merupakan area yang jelas-jelas gitu ya, merupakan key levels, bahkan dari tahun 2021 kemarin. Area yang kedua, kalau kita mau tandai, itu ada di sekitaran area ini, teman-teman. Bahkan ini range-nya menurut saya sedikit lebih besar ya, kalau kita mau ambil data yang paling recent, data yang paling baru, maka area 180-an sampai 200 itu adalah area yang menjadi key levels, gitu ya. Barulah area terakhir tentunya merupakan area all time high di 255. Kurang lebih ini adalah beberapa area yang menjadi key levels di time frame weekly. So, dengan adanya 3 area yang sudah kita tandai ini sedikit banyak bisa membantu ke kita untuk mengetahui sebenarnya Solana sekarang lagi di mana gitu. Yang jelas kalau kita perhatikan yang pertama, teman-teman, Solana itu kemarin sempat hit ke kurang lebih angka $200 sebelum pada akhirnya kembali mendapatkan rejection. Menunjukkan bahwa area tersebut kali ini belum lagi berhasil kita flip menjadi area support. Dan ini menjadi PR utama untuk Solana agar kita bisa melihat kembali Solana mendapatkan momentum. Kalau misalnya kita berhasil clear di atas area 200 and then mendapatkan 2 atau 3 candle weekly di atas angka 200 dan close-nya di atas 200, itu akan menjadi pertanda bahwa sepertinya Solana bersiap untuk main-main lagi ke area all-time high terakhir yang harusnya akan ada di sekitaran $260. Kalau misalnya kita berhasil breakout di atas area tersebut, tentunya kita akan kembali masuk ke fase yang namanya price discovery. Oke, itu adalah senario bullish-nya. Tapi, itu datang dengan catatan kalau kita berhasil breakout di angka 200. Dan kita perlu tahu bahwa pergerakan altcoin secara overall, saya mungkin bisa katakan 80-80%, pergerakan altcoin itu bakalan ditentukan oleh sentimen market secara overall, terutama Bitcoin dan juga Ethereum. Bagaimana pergerakannya? Kalau misalnya keduanya sedang mengalami kenaikan, maka kita bisa expect altcoin lainnya juga akan start untuk mengikuti. Tidak terkecuali Solana. Nah, di sisi yang lain tentunya, kalau misalnya justru market jeblok, sell off, maka Solana juga saya akan sulit untuk expect bisa melawan arus. Terutama apabila tidak ada gebrakan besar baru yang dibuat oleh Solana. Nah, maka kita harus ambil beberapa senario gitu ya, yang berpotensi untuk terjadi ke Solana. Dan begini, kalau misalnya teman-teman mau melakukan akumulasi, maka ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah kalian bisa menunggu apabila Solana berhasil untuk lanjut sell off dan kembali ke kurang lebih area 120 sampai kurang lebih $110. Kenapa di area tersebut? Karena itu sudah terbukti menjadi area yang sebelumnya provide major support. Nah, sekali lagi teman-teman, ini akan menjadi harapan terakhir ya menurut saya bagi para bulls untuk mempertahankan momentum di Solana. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita sampai berhasil jebol di bawah angka 110 terutama, maka kita berpotensi untuk memvalidasi sebuah pattern yang mungkin sudah kalian berhasil notice ya by now, yaitu adalah potensial left shoulder-nya, ini adalah head-nya, dan ini adalah right shoulder-nya. Oke?
Jadi ada potensial head and shoulder pattern itu tervalidasi apabila kita berhasil melihat Solana itu breakout di bawah atau breakdown di bawah $110. Jadi patternnya jelas di sini teman-teman. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pattern yang kita lihat di sini, meskipun ini bentuknya sedikit lebih kecil ya. Tapi ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, oke? Dan ini adalah right shoulder-nya. Validasinya di mana? Validasinya adalah ketika kita breakdown di bawah angka 110 juga di sini. Kalau kalian perhatikan, kita breakdown, and then retest, kemudian lanjut sell off. Oke, jadi yang tidak kita harapkan terjadi adalah sekali lagi Solana berhasil untuk breakdown di bawah $120. Kalau itu yang terjadi, mungkin saran saya harus cut loss dari Solana. Kalau misalnya kalian masih tetap menjadi holder. Nah, yang kita harapkan adalah Solana minimal mampu untuk maintain di atas angka 110. Oke, atau lebih baik lagi kita tidak menyentuh lagi ke area tersebut, tapi langsung breakout dari sini. Dan start untuk mendapatkan semacam konsolidasi. Karena kalau misalnya ini yang kita lihat terjadi teman-teman, maka senario head and shoulder di Solana itu menurut saya harusnya telah terinvalidasi. Terutama apabila ada consolidation pattern yang tercipta di sana. So, ini adalah beberapa senario yang mungkin kita bisa lihat selama beberapa bulan ke depan untuk Solana. Senario mana yang bakalan terjadi tergantung bagaimana pergerakannya, gitu kan? Kalau misalnya kita nyampe ke 110 dan rebound, ya ini bullish. Kalau kita breakout di atas 180 sampai 200 di sini and then start untuk konsolidasi, itu juga bullish. Tapi kalau misalnya kita breakdown di bawah $120 and then start untuk mendapatkan retest, ini adalah bearish. Itulah kenapa tadi saya di awal video sampaikan, ini terutama untuk teman-teman yang merupakan holder jangka panjang, karena ini permainannya sampai berbulan-bulan. Dan price action yang kita mau itu juga bakalan play out beberapa bulan dari sekarang, kemungkinan tidak dalam waktu dekat. Tapi ini sedikit banyak akan bisa memberikan teman-teman semacam clue gitu ya. Untuk apa yang bisa kalian cari, apa yang kira-kira bisa kalian jadikan sebagai patokan. Dan supaya bisa membantu gitu ya untuk kalian-kalian yang mungkin sekarang lagi bingung Solana saya mau diapain sebenarnya kok gitu kan. Nah, jawaban singkatnya begini teman-teman. Kalau misalnya kalian sekarang menjadi holdernya Solana, oke, bagi saya secara pribadi belum ada alasan kenapa kalian harus jualan Solana kalian di sini. Oke? Oke, memang kita ada potensi melihat head and shoulder di sini, tapi itu baru akan tervalidasi kalau 110-nya berhasil kita jebol. Tapi kalau hal itu belum terjadi, maka Solana masih berpotensi akan nge-retest ke area all time high atau bahkan breakout ke area all time high yang baru. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman, Solana itu di tahun 2023 kemarin itu berhasil mendapatkan rally yang sangat signifikan. Kalau kita exclude apa yang terjadi di sini, maka sebenarnya yang terlihat di sini adalah konsolidasi yang sangat berkepanjangan. Bahkan kalau kita hitung, ini sudah kurang lebih dari setahun. Kita terkonsolidasi di kurang lebih area 200 sampai $110. Kalau kita exclude atau kita menghapus gitu ya, apa yang terjadi di sini, kita anggap sebagai fake out saja, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa ini adalah fase konsolidasi yang cukup besar. Nah, ini adalah sebenarnya sebuah pattern yang mirip dengan apa yang kita lihat terjadi di Bitcoin tidak lama yang lalu gitu ya. Yaitu di sekitaran bulan Maret sampai dengan bulan Oktober tahun 2024, di mana kita juga mendapatkan konsolidasi yang sangat berkepanjangan. Hanya bedanya memang Solana itu sempat mendapatkan sebuah fake out, teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat lagi di sini, oke? Jadi ini kalau misalnya kita hapus ya, ini adalah sebuah konsolidasi besar gitu, yang udah bertahan lebih dari setahun. So kalau misalnya kita sampai berhasil breakout di atas area ini, sekali lagi, itu akan menjadi pertanda yang sangat baik untuk Solana dan itu kemungkinan akan membuat Solana kembali nge-retest ke area all-time high yang terakhir. So, kalau misalnya ditanya, in the short term harus ngapain? Ya, sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa kalian lakukan selain menunggu terlebih dahulu konfirmasi berikutnya, teman-teman. Kalau kalian yang belum punya position, sama juga, kalian bisa antara menunggu dia breakout di atas angka 200 and then closing beberapa weekly candle di atas area tersebut untuk start building position, atau
kita mau melihat dia kembali nge-retest ke area $110 atau kurang lebih 120 untuk kita kemudian start untuk serok lagi karena di sekitaran area tersebut merupakan area major support. Kalau kalian tanya short term banget gimana kok? Sebenarnya untuk altcoin seperti Solana dan kawan-kawan, nasibnya itu bakalan sangat-sangat bergantung kepada Ethereum dan juga Bitcoin. Jadi regardless apakah kalian punya pandangan yang sangat bullish atau bearish ke Solana atau beberapa altcoin lainnya, tapi di sisi yang lain Ethereum dan juga Bitcoin itu melakukan hal yang sebaliknya, maka kemungkinan besar analisa kalian bakalan salah. Itulah salah satu kekurangan market cryptocurrency terutama di altcoin selain Ethereum. Yaitu adalah kebiasaan altcoin-altcoin yang lain, pergerakannya itu bakalan sangat mengikuti pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi setup yang kita lihat di altcoin itu kadang-kadang jadi nggak valid karena mungkin dianulir oleh pergerakannya Bitcoin atau Ethereum. Itu kekurangannya kalau kita trading di crypto. Maka kita harus tahu bahwa kalau misalnya kalian mau bermain di cryptocurrency, terutama di altcoin, kalian itu ketika melakukan analisa tidak hanya bisa lakukan analisa di altcoin yang kalian mau. Kalau bisa kalian harus dapatkan informasi tambahan melalui chart Bitcoin atau Ethereum. Kira-kira Bitcoin dan juga Ethereum mendukung nggak dengan tesis kalian? Misalnya tesis kalian Solana bakalan bullish beberapa minggu ke depan gitu kan? Apakah Bitcoin dan juga Ethereum juga berpotensi bullish? Kalau dua-duanya indikasinya justru bearish, maka sebenarnya akan sulit bagi kalian untuk long di Solana dan mendapatkan gains karena melawan arus gitu. Terkecuali Solana tiba-tiba melakukan gebrakan yang sangat besar seperti yang tadi saya sampaikan, dan kemudian itu membuat ada excitement di market, membuat orang berbondong-bondong membeli Solana. Nah, itu bisa jadi beda cerita. Contohnya misalnya, Solana ETF kemudian di-approve, dan secara tiba-tiba ada banyak sekali inflow yang masuk gitu. Dan juga misalnya ada perusahaan yang start juga melakukan Solana Reserve misalnya. Nah, itu bisa menjadi sebuah katalis baru. Tapi selama hal tersebut belum terjadi, maka akan sangat sulit bagi kita untuk melihat Solana untuk melawan arus. Saya rasa itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.